Ini kita sudah menggunakan mode wheel boost. Dan di sini untuk setelan performanya kita gunakan seperti ini guys, atau tanpa menggunakan resolusi super ya. Oke. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini mungkin ada yang penasaran ya di Poco F6 untuk tes security paling baru stabil ya 10.9.5 ekor 1.1 nih. Nah, di sini kita akan coba tes di Poco F6 seperti biasa Genshin Impact ya, kurang lebih 30 menitan kita coba tes nanti, teman-teman, seperti apa performanya. Nah, di sini saya sudah updatekan untuk aplikasi security-nya ya, teman-teman ya, di Poco F6. Ini di versi 10.9.511. Nah, kita lihat dulu di sini mungkin ada perbedaan dengan Poco X6 Pro, teman-teman di sini ya. Sebelumnya kita sudah bahas duluan di Poco X6 Pro. Oke, di sini kita coba lihat dulu, masuk ke setting seperti biasa, teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian setelan tambahan. Nah, kalau menurut saya nih, teman-teman ya, fitur AI itu lengkap banget di Poco F6 dibanding Poco F7 ya. Nah, di Poco F6 sendiri ini ada subtitle AI, ada persepsi visual aktif, bahkan di sini deteksi keberadaan dan gerakan tanpa kontak atau air gestur ya. Nih, ini nih teman-teman. Mantap ya. Kemudian di sini juga ada lingkari untuk menelusuri atau circle to search, guys. Aman ya di Poco F6. Nah, di sini ada jendela mengambang, guys. Nah, jendela mengambang ini berbeda dengan yang ada di Poco X6 Pro ya. Nah, untuk setting tampilan seperti kayak ini nih ya, kelola percantik beauty untuk panggilan video. Nah, ini di Poco X6 Pro dia ada, guys. Ada ya, teman-teman ya. Sekarang ada ya. Kayaknya sebelumnya kita sudah coba perlihatkan nggak ada loh. Apa mungkin ada update atau ngebug sebelumnya, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah keduanya ada, guys. Aman di sini ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita lihat untuk di bagian baterai ya. Kita lihat dulu di bagian baterai. Bagian baterai di sini untuk fitur perlindungannya ya kurang lebih seperti ini ya. Di Poco F6 lebih unggul ya untuk fiturnya. Di sini untuk cas sampai 80% ada, guys. Nah, kemudian juga di sini kalau kita lihat untuk di bilas sisi YouTube, teman-teman ya. Di bilas sisi YouTube ya kurang lebih seperti ini nih. Kalau di Poco X6 Pro dia ada mode bioskop, sedangkan kalau di Poco F6 dia nggak ada ya. Dan itu memang hal yang berbeda setiap kali kita coba update security nih, teman-teman ya. Fitur ini nggak dikasihin nih ya ke Poco F6. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di game space-nya. Oke ya, kita lihat di game space. Kalau di game space sendiri ini ya mirip, guys ya. Tampilannya nggak ada perubahan kecuali di bagian custom GPU-nya ya. Ini karena beda SoC atau chipsetnya, teman-teman ya. Kalau ya di MediaTek itu ya ada ini, ya, ada MIPMAP LOD bias, sedangkan di Snapdragon tuh nggak ada ya. Kurang lebih seperti itu sih perbedaannya. Kalau di sistem tambahan ya untuk mode Pro keduanya masih aman, masih ada, guys ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian untuk di bagian setting ya, bagian setting di sini, kemudian di bagian mode performa. Nah, di sini ada mengoptimalkan performa, menghindari masalah terlalu panas atau yang berhubungan dengan perangkat keras. Ini sebaiknya dimatikan. Ya, biar tidak dibatasi performanya. Nanti kita akan coba matikan, guys. Apakah dia akan jauh lebih panjang untuk di bagian tesnya ataupun nanti limitasinya bakal jauh gitu, guys. Nanti kita coba lihat ya. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, kita coba lihat. Nah, oke, itu aja, teman-teman. Langsung saja nanti kita coba masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact ya. Dan mungkin saya akan coba main dulu aja sampai kurang lebih 30 menitan. Nanti kita kembali setelah saya coba tes selama 30 menit dan sekaligus kita lihat nanti suhunya berapa, guys ya. Paling tinggi di Poco F6. Apakah lebih panas dibanding Poco X6 Pro sebelumnya? Kita coba lihat, guys. Oke, guys ya, di sini saya sudah bermain cukup lama untuk di Genshin Impact ya.
Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, dia FPS-nya di limit di 40-an FPS ya. Ini kita sudah menggunakan mode wheel boost, dan di sini untuk setelan performanya kita gunakan seperti ini guys, atau tanpa menggunakan resolusi super ya. Oke. Kemudian untuk di bagian kontrol sentuh kita aktifin dan lainnya seperti ini ya. Dan di sini untuk tampilannya saya lupa matikan untuk rekomendasinya guys. Nah, kalau dimatikan ini kayak iklan-iklan seperti ini tuh bakal hilang ya. Nah, ini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini guys ya, untuk setting-setting lainnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, tuh 30-an bahkan 35 fps ini di Poco F6 ketika suhu sudah menyentuh angka 46 derajat Celcius guys. Oke, kita lihat ya. Tuh. Oke, di Poco F6 memang kalau suhunya sudah mencapai titik tertingginya, dia akan ngelimit performanya, guys. Ini sudah cukup lama ya, teman-teman ya. Main hampir setengah jam kita coba tes nih. Hampir setengah jam kalau kita coba tes tembak dengan termogan. Ini suhunya di 46,4 ya. Sama persis guys dengan yang ada di sini. Tuh, 46,2 ya di aplikasi scan. Bagian belakangnya di sini ternyata 47,3 ya teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini di Genshin Impact teman-teman untuk performanya ya. Ini masih di map ringan ya. Nah, di sini saya coba tes aja nih dalam waktu kurang lebih ya mau setengah jam. Oh, tes ya. Jadi ya performanya seperti ini guys. Oke, gitu ya. Nggak kena cok. Nggak kena loh. Nggak kena ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk performanya. Untuk fitur-fitur yang ada di game turbonya ya ini mirip sih dengan yang ada sebelumnya kita coba bahas di Poco X6 Pro ya. Cuman kalau di Poco X6 Pro ini, di Poco F6 ini dia tidak ngebug seperti sebelumnya di Poco X6 Pro ya. Kita harus uninstall data dan cache-nya dulu baru dia bisa muncul untuk tampilan bilah sisinya. Nah, kalau di Poco F6 ini aman sih, nggak ada atau nggak terjadi hal seperti yang ada di Poco X6 Pro guys. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk di gameplay atau tes Genshin Impact. Yuk kita lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana nih di Poco F6. Oke guys ya, teman-teman bisa dilihat di sini ini hasil perekaman aplikasi scan di Genshin Impact. Ternyata di sini FPS-nya tembus sampai 71,0 fps. Jadi sepertinya ada interpolasi FPS di sini guys ya. Nah, ini bertahan sampai menit ke-14 ya di 60 fps stabil ya teman-teman. Tuh, bertahan sampai di menit 14, selanjutnya sampai menit ke-28 ya. Oke, setengah jam lah ya ini tuh teman-teman sudah mulai di limit di sekitaran berapa nih? Ya. Mau di 40-an kayaknya ya, di 40-an fps, dan di menit ke-35 dia turun ke 30 fps menyentuh suhu di 46,2 derajat Celcius. Kita tembak dengan termogan di area depan mirip ya 46,4. Di bagian belakang dekat area kamera sini dia dapat di 47,3 fps. Tadi teman-teman ya bisa disimak ya. Oke. Jadi di sini untuk Joyose, nah ini Joyose teman-teman ya sudah saya jelasin tadi di awal atau saya sudah perlihatkan versinya. Mungkin nanti kedepannya kita akan coba tes teman-teman di versi Joyose terbaru ya. Semoga dan nanti limitasinya lebih tinggi ya teman-teman ya, enggak di 15 menit untuk di Poco F6. Dia bisa lebih dari 20 menit ya. Seperti kayak di Poco X6 Pro kemarin ya, itu pakai Joyose 39. Itu dia limitasinya di 20 menit itu masih aman ya. Masih 60 fps guys. Kayaknya tembus sampai 30 fps deh, atau tembus sampai 30 menit kayaknya di Poco X6 Pro. Nanti kita coba lihat teman-teman ya, tes di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 untuk pakai kombinasi Joyose paling baru ya.
dengan security versi stabil ekor 1.1 yang 10.5 ya teman-teman. Oke, kita akan coba tes ya 10.9.5 ekor 1.1 gitu guys ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Yang penasaran tes di Poco F6 ya gini guys performanya. Oke, itu aja ya, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.